Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mega Pranata SPDM-Kom. Saya merupakan dosen di program studi S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom, Purwokerto. Saya mengampu mata kuliah pengantar sistem digital dengan kode mata kuliah IF 21116. Mata kuliah ini diajarkan di semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa S1 Teknik Informatika. Mata kuliah ini akan menyajikan tentang dasar-dasar teknologi digital yang mendasari komputer digital. Selain itu, akan mempelajari cara menghitung sistem bilangan, pengkodean data, gerbang logika dasar, operasi digital, penyederhanaan rangkaian digital, dan perancangan sistem digital sederhana, serta pengenalan mikroprosesor. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh program studi pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu merancang serta mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Menguasai pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer. Menguasai pengembangan sistem operasi serta menguasai topologi jaringan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep dasar teknik digital. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik digital pada suatu rangkaian sederhana. Pada mata kuliah ini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama, mengenai sistem digital, sistem bilangan. Pengertian sistem digital, sistem bilangan, dan operasinya. Yang kedua, gerbang logika. Di dalam gerbang logika akan dipelajari mengenai pengertian gerbang logika dan jenis-jenisnya serta persamaan logika. Yang ketiga adalah rangkaian logika, di mana nanti mahasiswa akan melakukan pembelajaran mengenai penyederhanaan rangkaian logika, encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, flip-flop, register, dan counter. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode blended learning. Metode ini dilaksanakan dengan memadukan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui LMS dan pembelajaran luring dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, serta penugasan di dalam kelas. Mata kuliah ini akan memberikan penilaian dengan penilaian 45% dari kuis dan 55% dari penugasan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Berikut adalah contoh pembelajaran di kelas dalam bentuk video untuk mata kuliah pengantar sistem digital di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di mata kuliah pengantar sistem digital. Ini pertemuan kedua ya. Sebelum memulai, mari kita berdoa untuk kebenaran percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai? Oke, gimana kabarnya? Baik? Oke, jadi hari ini pada pertemuan kedua kita akan membahas materi tentang sistem bilangan. Sebelumnya, kenapa kemampuan akhir apa sih yang akan didapatkan teman-teman semuanya setelah mengikuti perkuliahan hari ini? Jadi pada perkuliahan hari ini mahasiswa nanti akan mampu menerapkan konsep sistem bilangan. Selanjutnya indikatornya apa? Indikatornya adalah mahasiswa mampu menghitung operasi-operasi aritmatika pada sistem bilangan. Seperti itu. Langsung ya kita ke materinya. Jadi kalau pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu sistem digital dan apa itu sistem analog. Pada hari ini kita akan lanjutkan ke sistem bilangan. Sistem bilangan yang kita kenal itu ada 4 sistem bilangan: desimal, biner, oktal, dan hexadesimal. Mungkin Mas Yusyad bisa mencontohkan bilangan desimal? Ya, bilangan desimal bisa angka 60. Ya, 60 gitu ya. Iya. Desimal itu berarti biasanya basisnya berapa? 10 ya? 10. Oke. Kalau biner? 2. Oke. Kalau oktal? 8. Hexadesimal? 16. Oke.
Semakin ke kiri itu pangkatnya semakin besar ya. Yang paling kanan ini pangkatnya 0. Kalau teman-teman tahu, kalau kita belajar dulu dari SD gitu ya, ini yang namanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya. Terus pada bilangan desimal biasanya dia memiliki tanda atau 10 ataupun D di bawahnya, subscript di sini ya, atau tidak memiliki tanda subscript. Jadi kalau teman-teman nanti melihat ada bilangan, ada tandanya D atau 10, atau dia tidak ada tanda sama sekali, berarti itu adalah bilangan desimal. Kalau misal dia tidak ada tandanya ya, berarti itu desimal, sudah pasti. Seperti itu. Terus dalam desimal ini ada dua hal. Yang pertama ada most significant digit dan juga least significant digit. Most significant digit adalah digit yang paling signifikan. Kalau teman-teman lihat ini satu ini adalah digit paling depan, yang paling kiri. Terus untuk least significant digit itu yang paling kanan. Itu seperti itu. Desimal aman ya? Aman. Harusnya aman ya. Harusnya aman ya. Karena ini kita sudah belajar dari kecil gitu ya. Selanjutnya ada binary. Binary itu memiliki dua simbol utama, yaitu 0 dan 1. Karena sebetulnya konsep binary ini adalah nyata dan mati kalau kita bicara elektronika ya, high dan low. Terus bobotnya itu seperti tadi. Kalau tadi kan 10 pangkat 0 ya. Kalau ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Jadi karena dia basis 2, bobotnya pun 2 pangkat N. Jadi yang paling kanan sampai paling kiri. Kita mulai dari kanan, dia mulai dari pangkat 0. Kalau tadi desimal itu dia punya tanda D atau tanda 10 di bawahnya subscript, dia memiliki tanda 2 atau B. Karena ini basis 2 atau binary. Jadi antara 2 ini pilihan. Kalau ini pasti ada tandanya. Kalau yang tadi desimal itu bisa tak bertanda. Kalau ini harus bertanda 2 atau B. Selanjutnya ada most significant bit, yaitu bit yang paling kiri ya, paling kiri, dan least significant bit, yaitu bit paling kanan, seperti itu. Binary seperti itu. Ada yang bertanya? Oke, aman berarti ya, masih cukup sederhana. Selanjutnya ada oktal. Oktal ini memiliki 8 simbol. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 0 sampai 7. Memiliki bobot. Ini adalah basisnya basis 8 pangkat 0 sampai 8 pangkat N. Sebanyak nanti berapa digit oktalnya. Di sini oktal itu memiliki tanda tanda O, bukan tanda O, ataupun 8 subscript di bawahnya. Jadi kalau nggak 8 ya O. Ini oktal seperti itu. Secara angka masih mirip ya, 0 sampai 7. Jadi tidak mungkin ada angka 8 di bilangan oktal. Di bilangan 8 itu nggak ada. Selanjutnya yang terakhir ada hexadecimal. Ini yang paling unik karena tadi kalau kita dari 3 bilangan sebelumnya itu kan terdiri dari angka saja. Nah ini karena sudah mulai ada A, B, C, D, E, dan F. Jadi diingat-ingat teman-teman, hexadecimal itu memiliki 16 simbol. Dia basis 16, bobotnya masing-masing bit, masing-masing digitnya itu adalah kalau dari kanan 16 bobot atau basisnya 16, 0 itu posisi yang paling kanan, sampai ke kiri sampai nanti pangkat ya. Jadi kalau tadi yang pangkat 2 pangkat 0, pangkat 1 lebih mudah ya. 8 pangkat 0, pangkat 1, yang ini 16 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Terus tandanya dia memiliki tanda H atau 16 subscript di bawahnya. Ini contohnya kalau tadi kita di oktal, desimal, dan juga di binary itu angka semua. Ini contohnya mulai dari huruf A dan F. 1 F 2A. Ini angka ya, ini bilangan. F dan A ini punya makna di sini. Jadi kalau mungkin kita nanti butuh konversi, A ini bisa di 10, B 11, C 12, B 13, E 14, dan F 15. Dan dipastikan tidak sampai G. Jadi kalau misal ada contoh bilangan
hexa, mana yang salah ya cari aja yang ada huruf selain A, B, C, D, E, F. Kalau ada huruf G itu bisa berarti ini nggak valid karena tidak ada. Cuma A sampai seperti itu. Oke, itu adalah bilangan. Ada yang mau tanyakan? Silakan Mas. Itu Pak, dari kesamaan sistem bilangan barusan yang dibahas itu bobotnya itu yang saya lihat itu sama, dalam hal yang samanya pangkatnya itu dihitung dulu semua dari ini. Itu kenapa Pak? Ya, itu karena memang perhitungannya seperti itu. Jadi pangkat ini memang kalau dilihat ya, tadi dari kanan sampai ke kiri, kanan sini bobotnya paling rendah. Kalau tadi kita lihat di dua sebelumnya, ini kan ada mas signifikan B, signifikan B. Ini mas signifikan digit dari signifikan digit. Yang paling kiri ini adalah yang paling signifikan, yang paling kanan adalah yang paling tidak signifikan. Seperti itu. Jadi kalau kita analoginya gampang lah. Jadi kalau ini pangkat 0 karena dia satuan. Kalau kita bicara desimal, dia pangkat 1 hanya jadi 10, pangkat 2 jadi 100, jadi ratusan, puluhan, semakin kiri kan makin banyak kan, makin besar menjadi lagi. Sama di semua berat seperti itu. Cuma beda, ini kita tahu karena kita sudah terbiasa dengan ini kan. Mungkin kalau kita bicaranya satuan, dua, kata gitu. Kan 2 pangkat 2 dapat 1 gitu. Seperti itu. Sama-sama. Oke, yang terakhir ini adalah binary kode desimal. Jadi BCD ini merupakan merepresentasikan bilangan desimal terhadap kode biner, tapi tidak mengkonversikannya. Jadi gini, kalau kita melakukan konversi, ini tuh berarti 10, ini 11, 12, 13, 14, 15. Ini semua valid. Kalau kita konversi dari desimal ke biner. Kalau kita bicara binary kode desimal, itu hanya valid dari 0 sampai 9. Jadi hanya 0000 sampai 1001. Ini yang valid. Karena dia merepresentasikan masing-masing digit ke dalam satu binary. Seperti itu. Jadi binary kode desimal ini adalah kode khusus yang biasa digunakan dalam perangkat elektronik. Biasanya saya segmen. Kalau teman-teman tahu segmen, biasanya dia basisnya dari sini, BCD. Binary kode desimal. Seperti itu. Oke. Begitu dari sistem bilangan. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke selanjutnya. Ada yang namanya konversi bilangan. Jadi tadi kita sudah bahas binary, desimal, hexa, dan octal. Kali ini kita akan coba konversikan bilangan-bilangan tersebut. Pada pertemuan ini kita akan bahas konversi dari desimal ke binary, dari desimal ke oktal, dan dari desimal ke hexadesimal. Yang pertama, konversi desimal ke binary. Contoh, ini adalah 12 desimal sama dengan binary. Binary berapa? Nah, cara menghitungnya seperti apa? Kita bagi bobotnya. Jadi karena binary itu bilangan bobot 2 ya, basis 2, maka kita bagi 2. Jadi 12 bagi 2 ketemunya 6, sisanya 0. Sisa ini dapat dari mana? 6 kali 2 sama dengan 12 kan? 12 kali 12 0. Terus hasil baginya diturunkan ke bawah. Terus 6 dibagi 2 3. Ada sisa? Enggak ada ya. Karena 2 kali 3 6, betul. Jadi sisanya 0. Terus 3 bagi 2 1. Sisa 1. Ini terjadi karena 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kurangi 2 1, betul? Nah, ini turun ke sini sampai hasil baginya itu 0. Pokoknya berhenti sampai dengan hasil bagi 0. 1 bagi 2 itu adalah hasilnya 1. Karena 1 dibagi 2 nggak bisa. Dia sisanya 1 gitu. Jadi ketemu 0, 0 kali 2 0, 1 kurangi 0 1. Maka 12 desimal jadi binary adalah 1100. Kita tarik dari bawah ke atas. 1100. Jadi seperti itu. 1100. Ini binary seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya. Ada yang namanya oktal. Jadi tadi kan kita sudah bahas bilangan oktal ada bilangan 8. Kalau tadi binary itu bisa dibagi 2, kalau oktal kita bisa bagi 8. Karena basisnya basis 8. Nah, itu sederhananya seperti itu. 125 bagi 8 hasilnya 12. 15 kali 8
120. Karena sisanya 5. Oke. 120, 125 dikurangi 120 sama dengan 5. Makanya sisanya di sini. Terus 15 ini hasil baginya turun ke bawah. 15 bagi 8 ketemu 1, ya kan? Kalau 2 kan 16 ya. 1 kali 8, 15 kurangi 8, 7. 7-nya di sini. Terus ini 1 turun lagi, 1 bagi 8, 0 gitu ya. 1/8 ya, 1 bagi 8, sisa 1. Karena 0 kali 8, 0, 1 kurangi 0, 1. Jadi 125 desimal, oktalnya adalah 175. Sama seperti tadi, teman-teman masukkan sisanya saja. Sisa 0. Dan kalau teman-teman pernah belajar mungkin ada yang suka begini, pernah belajar mungkin nggak sampai sininya 0 ya. Itu saya lebih suka ini sini sampai habis 0 karena apa? Supaya kita tahu batasnya itu betul sudah selesai. Jadi betul-betul semua sisanya saja. Oke, yang terakhir ada bilangan heksa. Jadi kalau tadi kita konversi 125 desimal itu jadi 175 oktal, kalau heksa seperti apa? Sama caranya. Jadi 125 karena heksadesimal ini basisnya 16, ya, maka kita bagi 16. 125 bagi 16 ketemunya 7. Sisanya 13. Dari mana? 7 kali 6 42 ya? Ya, 42 tambah 7 42 7 112 125 dikurangi 112 13. Karena 13 itu tidak ada ya. Adanya tadi A, B, C, D, E. A itu tadi 10, B 11, C 12, D 13. Oke ya. Maka dia turun ke D. Terus 7-nya turun 7 bagi 16. Oh ya. 0 kali 16 0 sisa 7. Jadi setelah kita hitung 125 desimal itu ketemunya adalah 7D heksadesimal seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, jadi cukup sekian untuk kuliah hari ini. Untuk memastikan bahwa apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dan oleh teman-teman semuanya, silakan dikerjakan soal berikut ini. Jadi ini semua adalah bilangan desimal ya. D. Silakan kawan-kawan konversikan bilangan desimal di bawah ini semuanya ke dalam biner, oktal dan heksadesimal. Jadi nanti di setiap soal ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 3 jawaban di masing-masing soal. Terus setelah itu silakan ditulis tangan seperti biasa ya, di scan, diunggah di LMS seperti itu. Oke, ada yang menanyakan? Oke. Oke, ada yang menanyakan? Ada ya? Oke, karena cukup, terima kasih atas atensi teman-teman semua hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari dari mulai kita tadi apa? Desimal, oktal, binary, heksadesimal, ada lain BCD ya? Kalau nggak sudah pas dapat masih ingat sekali dengan tugasnya. Terngiang-ngiang. Oke, jadi begitu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tugas ini dikumpulkan. Batasnya seperti biasa 3 hari ya. Jadi silakan kembali di RMS. Di RMS sudah ada keterangannya masih kapan. Dan seperti biasa setiap tugas kalau keterlambatan biasa ya minus ya. Jadi teman-teman tolong dipastikan dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Dan ke depan kita akan lanjutkan konversi dari bilangan heksa ke oktal, bilangan biner oktal dan seterusnya. Jadi tadi kita baru bahas dari desimal ke bilangan lain. Nanti akan kita bahas dari bilangan lain ke desimal dan juga ke masing-masing sistem bilangan. Jadi dari binary ke oktal atau dari heksadesimal ke binary seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Sekian untuk selamat pagi.